Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sukma Adina dengan nomor NIM 1801035. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas kewirausahaan saya, yang dimana tugas video ini akan berisi tentang sosok inspiratif dalam berwirausaha. Di video ini saya akan membahas tentang sosok inspiratif yang bernama Khairul Tanjung. Sama-sama kita simak kisahnya. Khairul Tanjung ini merupakan anak dari pasangan Halimah dan Abdul Ghaffar Tanjung yang saat itu berprofesi sebagai wartawan pada masa Orde Lama dengan upah yang minim. Bapak Khairul Tanjung ini dilahirkan pada 16 Juni tahun 1962 di Sibolga dengan kondisi keluarga yang menengah ke bawah. Bapak Khairul Tanjung ini pernah sampai pindah rumah bersama keluarga dan keenam saudaranya karena terpaksa harus menjual rumah mereka dan pindah ke losmen yang lebih sempit. Untuk pendidikan, Bapak Khairul Tanjung ini menempuh pendidikannya sampai tamat, dimulai dari SD dan SMP di Van Lith, Jakarta pada tahun 1975, SMA di SMA Negeri 1 Budi Utomo pada tahun 1981 dan berhasil lulus di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia pada tahun 1987. Kemudian, setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Bapak Khairul Tanjung ini melanjutkan pendidikannya, dan beliau ini sambil berkuliah juga berwirausaha. Pada saat itu beliau berdagang buku-buku kuliah, fotokopi, dan membuka jasa pembuatan kaos. Lalu ia juga pernah mendirikan toko peralatan kedokteran dan labor. Namun saat itu ia mengalami kebangkrutan. Setelah mengalami kebangkrutan, Bapak Khairul Tanjung ini tetap giat dan selalu berusaha untuk menyelesaikan kuliahnya walaupun sambil bekerja. Hingga pada tahun 1984 sampai 1985, beliau ini mendapatkan penghargaan mahasiswa teladan tingkat nasional. Pantang menyerah, Bapak Khairul Tanjung ini kembali membuka usaha kontraktor walaupun ia tetap mengalami kebangkrutan, hingga membuatnya harus bekerja dari perusahaan baja pindah ke perusahaan rotan. Setelah lulus kuliah, Khairul Tanjung bersama dengan 3 orang temannya memulai sebuah bisnis pembuatan sepatu anak-anak ekspor yang diberi nama PT Pariyarti Sindutama. Namun, karena perbedaan visi dalam ekspansi usaha, akhirnya Khairul Tanjung ini memutuskan untuk memisahkan diri dari teman-temannya dan mendirikan usaha sendiri. Bapak Khairul Tanjung ini kemudian mendirikan bisnis sendiri di bidang konglomerasi yang memposisikan dirinya kepada 3 bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Perusahaan konglomerasi ini mempunyai para inti Holdindo sebagai founder holding company-nya yang membawahi beberapa subholding lagi, sehingga ia senang mengakuisisi perusahaan dibanding dengan perusahaan dari Khairul Tanjung memiliki sejumlah perusahaan di bidang keuangan, diantaranya asuransi umum Mega, asuransi jiwa Mega Life, para multifinance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Selain itu, dia juga memegang perusahaan Mega Corp, Transcorp, dan CT Global Resource yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Selain itu, Bapak Khairul Tanjung ini juga memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagaya Perdana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, Trans Studio, dan lain-lain. Untuk di bidang investasi, Bapak Khairul Tanjung ini membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia sebesar 40% melalui MOU pada tanggal 12 Maret tahun 2010 di Prancis. Dengan mengetahui kisah Bapak Khairul Tanjung ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesabaran, kegigihan, pantang menyerah dalam dunia usaha adalah satu kunci utama dalam meraih keberhasilan. Selain itu, kita juga harus bisa mengatur keuangan dalam bisnis kita. Pak Khairul Tanjung ini sangat menginspirasi kita semua, karena dapat kita ketahui bahwa beliau ini bukanlah berasal dari keluarga yang kaya melintir, namun beliau ini
berasal dari keluarga yang menengah ke bawah, bahkan pernah sampai keluarganya ini menjual rumahnya dan pindah ke losmen yang lebih kecil. Oleh karena itu, teman-teman semua, ayo kita tanamkan sikap pantang menyerah dan gigih berusaha dalam diri kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.